Tribuners, kembali lagi bersama saya Nano Prianto dan juga Bang Dedi selaku koordinator liputan di tribunjadi.com dalam program acara Politik Temen. Dan pada hari ini, kesempatan hari ini, Tribun Jambi kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena ia merupakan seorang akademisi, ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim atau disingkat Stigba. Jadi mungkin orang Jambi udah tahu pasti. Udah tahu jelas Benar. Nah, atau mungkin kalau orang awam katanya rektor Stigba. Nah, langsung saja kita sambut Dr. Filius Chandra, SEMS. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat, sangat sehat, segar dan semangat. Semangatnya harus ditularkan. Oh iya dong, harus. Kawan-kawan Tribusi berada. Ini Bang, kegiatan sekarang saat ini apa nih Bang kesibukannya? Kalau kesibukan sehari-hari ya di kampus, kemudian di rumah sakit Baitur Rahim ya. Sekarang lagi banyak kegiatan ujian skripsi mahasiswa sidang. Jadi satu hari 3 sidang gitu kan. Iya. Ini baru selesai tadi jam 1 tadi selesai baru sidang ketiga untuk skripsi hari ini. Penuh jadwalnya Bang dalam penuh jadwalnya. Iya, Ini kayaknya terakhir juga sering touring juga namanya hobi motor. Salam satu aspal. Salam satu aspal dan punya moto kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Jadi jalan terus gitu. Balik. Memang kegiatan saya sekarang ini selain di kampus, refreshingnya lebih atau apa bukan refreshing lah ya. Passionnya memang lagi suka main motoran. Kalau dulu gunung, sekarang motoran. Beda gunung dengan motoran. Kalau gunung badannya kurus, motoran badannya gede. Gitu ya. Jadi kalau kita cerita gunung, Bang Danang, jadi beliau ini dulu sempat viral ya? Ya, viral. 2020. Ya, 2020 rekor muri, wisuda Stigba di puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Itu dari Bunas. Mungkin bisa kilas balik sedikit lah soal kegiatan itu. Itu ide sebenarnya tiba-tiba muncul melihat seorang mahasiswa mewisuda dirinya di puncak gunung online waktu kan karena COVID ya. Jadi tiba-tiba terfikir oleh saya, kenapa tidak saya aja yang di atas puncak itu mewisuda mahasiswa gitu kan? Dan itu kan belum pernah ada gitu kan? Dalam pemikiran. Terus saya telepon Muri, kata Muri memang belum pernah ada Pak. Bapak orang pertama yang melakukan ini ya. Oke siap, saya akan lakukan gitu kan. Tolong di blog jangan ada lagi setelah ini gitu kan. Karena persiapan untuk wisuda itu ada 4 bulan lagi setelah itu. Nah, makanya di blog untuk tidak ada yang ide itu muncul di Muri. Nah itu sehingga latihan. Saya nggak pernah naik gunung sebelumnya. Tidak pernah naik gunung sama sekali. Kecuali waktu SMA. Ya, di usia yang sekarang baru. Tapi masih prima nih Pak. Oh sangat prima. Biasa. Itu yang penting. Dan yang luar biasanya lagi, saya waktu naik gunung itu 1 minggu baru keluar dari rumah sakit dengan kondisi COVID. Oh ya, COVID itu masih COVID awal-awal. Iya benar. Yang betul-betul kayak apa gitu ya? Kita keluar jalan aja tuh disemprot-semprot itu. Iya. Jadi kalau zaman COVID itu, mohon maaf kalau orang kentut lebih orang sana nggak banyak orang batuk kayak itu kan? Iya benar. Saya merasa gimana gitu ya, semua di keliling saya itu harus pakai asmat, terus yang bekas kita lalui aja yang pakai kursi roda aja dibersihin aja gitu, disemprot sama apa gitu kan. 1 minggu setelah itu, hari Rabu saya keluar, hari Rabu saya sudah di puncak gunung, minggu depannya. Dan kondisi saya, paru-paru waktu saat terakhir itu masih dalam kondisi pemulihan, menurut dokter, dia sarankan oleh dokter bawa oksigen. Dan alhamdulillah saya tidak pakai oksigen. Oh, tapi tetap untuk persiapan. Bahkan yang tadinya pertama kali naik itu 8 jam, yang naik kedua ini yang waktu untuk rekor itu 5 jam udah sampai puncak. Biasa. Ya. Dan bahkan ada YouTube-nya. YouTube-nya Rektor Gunung. Subscribe. Masih. Mahasiswanya juga ada berapa kemarin yang diajak? Oh, kalau mahasiswa cuma simbolis saja 1. Karena memang kalau membawa mahasiswa banyak itu di gunung itu kalau tidak siap secara fisik dan pengetahuan itu membahayakan.
membahayakan pribadi masing-masing. Karena di gunung itu tidak ada untuk penyelamatan, kecuali memang kita memang siap sendiri, kita sendiri. Ya, memang itu dicatatkan di Muri karena online, hibrid ya, di Jambi Istiqbal wisuda, kita di sana juga wisuda, jadi terkoneksi ya. Bahwa selama ini kan memang kadang ada juga sih mahasiswa yang viral wisuda, tapi kan sebatas pura-pura gitu ya, cuma naik pakai toga, pura-pura digini kan udah clear. Kalau ini resmi. Nah, itu dari mulai saya buka sidang sampai tutup sidang, itu poinnya. Itu terkoneksi dengan gedung. Dan itu disaksikan oleh Muri langsung. Itu siap-siap. Nah, ini sedikit kita berbicara lebih jauh karena tema kita kan politik payment ini. Nah, seperti diketahui juga bahwa DCS sekarang sudah ditetapkan oleh KPU untuk tingkat RI, DPR RI itu ditentukan oleh KPU RI, dan nama Pak Dr. Philip Chandra ini masuk menjadi salah satu calon anggota DPR RI yang dari DCS dari Partai Nasdem. Dan menariknya berada di nomor urut 5 sesuai dengan nomor partai sendiri. Nah, itu gimana nih Bang, bisa dapat nomor urut 5 nih? Saya bersyukur ya dipercaya oleh Nasdem untuk berkontestasi ya di politik, terutama di tingkat nasional RI lah gitu ya. Dipercaya gitu untuk dapat berikan kontribusi positif lah nanti untuk bangsa ini. Kemudian dari kalau masalah nomor urut, saya malah minta waktu mengisi daftar daftar untuk internal kami, nomor berapa sih ketertarikan Bapak? Saya malah minta nomor paling bawah, nomor 8. Ya, nomor 8. Artinya bukan apa ya, saya merasa nomor 8 itu lebih mudah untuk disosialisasikan. Ingat Nasdem paling bawah itulah saya gitu kan. Tapi dalam perjalanannya saya nggak tahu gimana, yang jelas teman-teman dari pusat, mungkin dari DPW juga memberikan kakak kalau kami di situ kan, kakak seperti nomor 5 lah. Nomor 5 partai, nomor 4 kakak akan lebih mudah. Dan itu jangan mudah pula menyampaikan tentang hal-hal 5 ini. Kalau 5 ini paling banyak gitu, paling mudah gitu kan. Sila 5, sholat 5 gitu kan. 5 perkara. Jadi terlalu mudah sekali untuk sosialisasi. Oh, kalau gitu saya siap. Jangankan nomor 5, nomor berapapun saya siap. Karena memang saya dari awal ikut apapun gitu ya, nggak pernah meminta-minta apa segala macam, nggak pernah. Dikasih, ayo, nggak dikasih ya sudah gitu kan. Bagi saya bukan nomor bagi saya, tapi ya itu bagaimana publik mengenal kita, kemudian publik mempercayai kita untuk duduk atau memegang amanah yang mereka berikan kepada kita. Itu saja sih bagi saya. Kalau masalah nomor sih, alhamdulillah dipercaya oleh Ketua DPW untuk mendapatkan nomor yang sangat indah gitu. 5. Nomor 5. Tapi Pak Dokter, ini kan sebagai seorang akademisi, apalagi rektor Istiqbal, apa yang membuat Pak Dokter yakin terjun ke dunia politik? Saya kebetulan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau APTISI wilayah 10C Jambi. Dan saya melihat kondisi tingkat pendidikan di Jambi di bawah L2 Dikti 10. Jambi ini paling rendah tingkat tingkat pendidikannya. Belum ada profesor loh di sini di swasta di Jambi ini kan. Terus setiap ada kegiatan di L2 Dikti yang sifatnya kompetisi lah ya, antar perguruan tinggi, dan kita nggak pernah dapat gitu. Artinya kan karena perguruan tinggi kan tidak bisa disentuh oleh pemerintah daerah. Jadi dengan mencoba jalur politik, abang ingin memperjuangkan itu di pusat gitu ya? Karena kan yang bisa kan kalau perguruan tinggi ini kan sifatnya harus di pusat. Nasional ya, pusat. Nasional. Ya. Tidak ada tersentuh oleh provinsi, Pemda. Walaupun sebenarnya Pemda bisa memberikan kontribusi seperti di provinsi lain, seperti di Pekanbaru, Batam, itu para rektor dikasih mobil bantuan, dinas gitu ya. Mobil dinas dikasih bantuan juga gitu kan.
Karena memang APBD mereka mungkin besar. Kalau kita kan ini kan tidak besar ini kan. Bahkan kemarin sampai sempat ya defisit kan. Ya, benar. Ya kan, gimana mau bantu defisit kan. Jadi memang saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita tidak punya perwakilan di Komisi 10 loh. Dulu ada dari Gerindra Pak Sutan ya. Pak Sutan, oke. Tapi kan Pak Sutan lebih konsentrasinya kepada beasiswa. Ya. Nah, ke perguruan tinggi kan tidak begitu tersentuh, walaupun ada beberapa perguruan tinggi tersentuh oleh beliau, termasuk kami. Stigma berapa sentuhan dari beliau. Nah, yang dapat hibah ya. Berarti udah terbayang nih, Bang, Mas politik yang caleg DPR RI mengincar Komisi 10 tadi ya, dengan yang konsen ke pendidikan ya, bidang pendidikan ya. Karena saya adalah ketua APSI dan mengetahui permasalahan pendidikan secara utuh baik di Provinsi Jambi maupun nasional. Oke. Bang, Abang ini kan pengusaha. Ya. Akademisi. Ya. Terakhir politisi. Dari 3 ini mana sih yang sebenarnya yang cenderungnya lebih besar lah? Touring. Berarti touring masuk ke mana? touring. Masuk keempat berarti ini. Iya. Kalau kita bicara pengusaha ya. Pengusaha ini sebenarnya kan bisnis keluarga sebenarnya. Awal bisnis keluarga. Walaupun saya juga menguasai banyak usaha-usaha yang lain. Kemudian kalau bicara akademisi, sebenarnya kan ini masuk ke dunia yang benar gitu. Dulu saya tidak mengerti mengenai awal masuk perguruan tinggi ini, tidak memahami bagaimana perguruan tinggi. Tidak memahami administrasi, tidak memahami nggak suka ngajar segala macam bla gitu. Tapi begitu terjun, saya harus fokus dong. Harus fokus. Karena memang dalam prinsip saya mengejar sesuatu tuh, kalau sudah ditetapkan satu tujuan, fokus. Itu harus dapat. Apapun caranya harus dapat. Tapi dengan catatan harus dapat itu usahanya usaha yang benar gitu. Bukan usaha yang harus hantam semua. Kata orang itu kan dihidupkan lilin kita, jangan dimatikan lilin orang. Iya kan? Kita harus dapat itu. Seperti itu. Nah, kalau politik gitu. Saya sudah banyak berbuat misalnya kalau Nabi Muhammad mengatakan orang yang bermanfaat itu adalah yang semakin besar memberi manfaat untuk orang lain. Nah, kalau hanya di lingkungan Baitur Rahim saja, hanya sebatas itu kebermanfaatan diri saya, gitu kan. Tapi kalau di politik, saya bermanfaat bisa untuk satu provinsi, bahkan satu Indonesia. Jadi artinya kebermanfaatan itu yang ingin saya berikan kontribusi sedekah diri saya lah, pemikiran dan apalagi dengan selama perjalanan hidup saya ini kan membangun link. Membangun jaringan secara saat dunia maupun nasional maupun internasional. Jadi sehingga jejaring inilah yang akan dimanfaatkan ketika sudah duduk di posisi yang tepat untuk bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Khairunas anfa'uhum linas. Yes. Kalau bicara mengenai kehidupan pribadi, misalnya kehidupan untuk memperkaya diri semacam, saya udah cukup lah. Cukup lah untuk nggak perlu terlalu ngoyo-ngoyo betul untuk cari apa gitu kan. Sekarang ini lebih banyak kebermanfaatan untuk umat lah. Siapapun umatnya gitu. Kita memandang umat itu apakah Islam lah, enggak, itu bukan itu. Tapi yang jelas kita bicara adalah bagaimana kebermanfaatan untuk umat manusia secara utuh. Berarti sejalan juga ya, karena politik ini kan jalan untuk kita mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu tadi untuk memberi kemanfaatan akademik di Jambi. Kan sama kembali lagi ke akademisi tadi ya. Nah, cuma di Nasdem ini kan cukup banyak lah pentolan maju juga nih, termasuk ketua DPW Kota Jambi. Ada petahana juga, kemudian ada Ibu Kamelia. Nah, kalau Abang memandang, Pak Dokter memandang ini sebagai saingan atau memang sama-sama sejalan maju ke depan untuk tujuan yang sama? Baik. Saya bersyukur ya di Nasdem ini kita diajarkan dari awal waktu pembekalan kita ini harus maju bersama untuk kepentingan bersama di Partai Nasdem. Siapapun nanti yang duduk di atas adalah
orang yang betul-betul dipercaya masyarakat, dan kita harus support itu. Artinya kita nggak perlu merasa itu adalah musuh kita, lawan kita, nggak. Apalagi Pak di Ketua DPW, kalau ketemu saya ada pertemuan dengan mahasiswa segala macam, kamu besok kalau nak milih, nak maju pendidikan di Jambi ini, pilih Pak Pius tuh, kakak Pius tuh. Gitu. Di forum dia berikan itu. Artinya kan beliau itu seorang sosok pemimpin yang menurut saya harus menjadi teladan bagi kita. Gitu kan. Nah itu. Termasuk Pak Adinda Asbi sorry kan, beliau juga sangat support juga kita. Walaupun kalau kita bicara mengenai kans kemenangan, itu kan kalau yang namanya di politik semua orang pasti ingin maju gitu, ingin menang gitu kan. Tapi kita juga realistis dalam berpikir, dalam melakukan kegiatan gitu kan. Bagi saya sekarang ini, saya berbuat aja. Apa saja saya lakukan ini, ketemu dengan ini, ketemu semua kan. Yang jelas akhir dari perjalanan dari semua ini adalah 14 Februari. Mantap ini kayaknya udah siap fight lah. Intinya usaha, ikhtiar, dan doa. Iya. Nah, berarti segmennya ini jelas Pak Dokter ya. Ini karena kita ingin memajukan pendidikan tinggi swasta di Jambi. Segmen untuk kita lakukan sosialis berarti sekitaran itu, Dokter. Kalau kita melihat segmentasi gitu ya, saya kan kebetulan ketua orang Minang di Minang Jambi, itu salah satu segmen saya juga. Kemudian komunitas-komunitas, baik itu komunitas pencinta alam, pencinta motor gitu kan, dan komunitas-komunitas lain lah, termasuk asosiasi-asosiasi. Tapi kan pada saat sekarang ini bicara kita kan adalah mereka support. Pada saat nanti mereka akan memilih sendiri nanti. Siapapun nanti akan masuk ke semua segmen. Segmen saya akan dimasukin ini, semua ini kan. Nah, tapi terakhir nanti semua pasti akan punya pilihan. Nah, bagaimana pilihan itu tetap jatuh ke kita gitu kan. Kalimat terakhirnya itu bagus. Iya, kan ya itu namanya kan bukan apa ya. Itu yang namanya doa gitu, agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk Nasdem gitu. Bukan untuk kita, tapi untuk Nasdem dan untuk bangsa ini. Kalau Nasdem bangsa ini, rakyat mengatakan si Allah yang akan jadi, apapun yang akan dilakukan oleh siapapun tidak akan bisa berubah itu. Artinya itu yang terbaik untuk Nasdem, untuk Jambi. Siap. Dan kami tentu sebagai kader Nasdem bangga dengan siapapun yang akan duduk di atas itu nanti. Ngapain ngiri-ngiri kan? Siap. Karena perahunya sama, tujuannya sama, ya, saling bantu. Iya. Dan karena memang kan sedih kalau seandainya kalau kita gontok-gontokan, tuh hilang kursi. Malah kalah kita kan. Itu kan namanya tidak tidak mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kan gitu kan. Itu kan sangat membahayakan partai sendiri gitu kan. Dan kita diajarkan tidak seperti itu. Bang, kalau kita flashback nih sebelum ke Nasdem, kan Abang dulu pernah di Gerindra. Ya. Apa kira-kira yang menjadi pilihan Abang? Pertama di A, lalu di B, mungkin pilihan-pilihan apa sebenarnya? Sebenarnya kalau masalah partai politik, Gerindra itu bagus. Bagus. Kemudian juga sistem kepemimpinannya komando. Kemudian juga kepemimpinan di sini juga Pak Sultan juga cukup bagus untuk memimpin gitu ya. Cuman kan ke dalam proses perjalanannya yang nama politik itu kita juga melihat dinamika yang terjadi di internal masyarakat juga ya kan. Sekarang ini anginnya banyak ke Nasdem orang. Ya kan? Kita nggak bisa tutup mata lah. Ya kan? Walaupun secara saya dekat dengan Bapak Prabowo, sering ketemu, tapi semenjak jadi menteri beliau nggak pernah ketemu lagi. Karena memang sudah protokoler. Sekali pernah 2022 saya diundang beliau untuk acara halal bihalal di rumah beliau. Di rumah beliau sebagai Menhan beliau. Sekali itulah terakhir saya ketemu beliau, mengundang 70 rektor seluruh Indonesia. Karena saya satu yang aktif kan dengan beliau. Dan saya sebelum masuk ke Nasdem masih awal-awal
mulai pencalonan, saya udah diajak lagi untuk masuk tim tank, tim teknis, tapi dengan Marzuki Ali. Oke. Pak Marzuki Ali, Pak Budi gitu ya. Tapi saya sekarang saya masih pikir-pikir dulu. Nggak lama kemudian saya dipanggil oleh Pak Pasa, 4 mata kita bicara. Babla gitu beliau menyampaikan bantu saya. Karena yang ngomong adalah seorang yang saya kagumi, saya hormati gitu kan, seorang wali kota gitu kan. Rasanya sebagai rakyat jelata gitu kan, yang apa, ya rajanya minta kayak gitu, nggak pantas raja minta tolong ke rakyat, bilang saya yang harus menapak bapak. Hatinya bulat. Ya akhirnya saya langsung terima bapak orang itu kan, dan bapak waktu itu menyampaikan nanti ya perubahan kedua nanti. Tiba-tiba tanpa perubahan kedua langsung masuk yang pertama langsung. Iya. Malah saya nggak tahu waktu pelantikan. Waktu pelantikan saya nggak tahu. Waktu pelantikan Pak Ketua, Pak Pasam menyampaikan, kenapa lu nggak datang? Apa cara Pak lu? Pelantikan apa? Saya nggak tahu. Karena informasi nggak sampai. Gitu. Nah besoknya ikut pembekalan. Nah di situ saya tahu pembekalan di Nasdem itu berkualitas. Berarti kalau di struktur partai sekarang apa sebagai Pak? Wakil Ketua. Wakil Ketua bidang pendidikan. Oh, pendidikan lagi nih. Ya, pendidikan. PDSN pendidikan, kemudian juga link saya banyak pendidikan, walaupun di sektor-sektor lain ada juga, tapi yang lebih dominan di sana. Apalagi stigma kerjasama kan dengan Jepang. Oke. Bang, tadi soal pendidikan lah nih, karena masih nyinggung pendidikan. Tadi kan Bang bilang awalnya terjun ke pendidikan tuh boleh dikatakan ya minim lah. Oh sangat. Nah, itu seperti apa kok bisa Abang terjun ke dunia pendidikan lalu menjadi ketua itu? Jadi gini, Stikes Baitur Rahim ini kan keluarga. Oke. Waktu dari Akper berubah ke Stikes itu saya ikut ngurusnya. Oh ya dulu ya, awal. Benar saya ikut ngurusnya. Terus saya bilang ke bapak, saya ingin masuk. Bapak nggak boleh, karena bapak tahu saya nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Saya agak sedikit koslet dengan bapak. Akhirnya 1 bulan kemudian bapak panggil, kau siap jadi wakil bidang 2. Apa itu? Keuangan dan keumum. Keuangan gue nggak ngerti. Keumum apa lagi? Iya. Akhirnya siap. Akhirnya saya belajar. Saya ambil beberapa sistem keuangan di Unja, yang ringan-ringan gitu kan? Iya. Di Umbari sama LPMP. Oke. Kemudian sistem umumnya kepegawaian segala macam saya minta yang apa? Dengan kawan-kawan situ lah kan. Saya pelajari. Nggak tidur. Pokoknya tidur di 3 jam 4 tiap hari kan. Sampai akhirnya saya buat sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem administrasi umum. Oh, dengan referensi tadi ya. Saya sampaikan ke Bapak, disetujui. Nah, sampai sekarang sebagian besar masih dipegang itu. Masih dipakai yang apa yang saya buat itu. Dengan 0 itu. Oke. Dengan 0 pengetahuan. Jadi, bisa membuktikan keraguan-keraguan di awal tadi berarti. Ya. Oke. itu yang apa? Saya rasa. Cuman yang satu hal ya. Saya kan selama sebelum bergabung dengan Stikba ini, saya kan single factor. One man show mainnya. Oke. Main proyek itu kan. Iya. Ya belum biasa ada sejawat, ada atasan. Iya. Itu yang agak sulit saya butuh waktu untuk penyesuaian itu saja. Dunia baru kan? Dunia pendidikan yang dulu saya dulu di dunia keras itu kan. Iya. Yang namanya proyek keras kan itu kan. Benar. Tapi akhirnya saat ini bisa berhasil. Ya karena memang tiada hari tanpa belajar itulah intinya. Karena kan setiap pembelajaran itu pasti dari kesalahan dan berani berbuat. Karena kalau nggak berbuat kan nggak ada salahnya. Diam aja ya nggak ada salah, nggak ada bergerak, nggak ada segala macam kan. Nah akhirnya dari proses itu akhirnya teruslah. Apa yang saya lakukan ya pelatihan, ikut pelatihan kan, ikut apalagi pokoknya apa saja lah yang sifatnya membangun kepribadian. Menambah juga. Karena dulu saya nggak pintar di otak, pintar segala macam, tapi yang nggak pintar itu apa? Di emosional. Itu yang membuat kita kadang-kadang justru yang sekarang ini yang tertinggi skill kita hebat, knowledge kita hebat,
Tapi kalau attitude kita jelek, tetap tidak akan sukses. Karena dalam penelitian internasional itu 10-20% kesuksesan Anda tuh hanya di skill knowledge. 80-90% itu di attitude. Jadi ada piramida seperti ini biasanya. Ya. Yang paling bawah, yang paling besar itulah attitude. Iya. Nah. Jadi kalau attitude Anda sehebat-hebatnya Anda dalam dunia ini, skill knowledge Anda tuh nilainya 1000 atau 1 juta lah gitu ya, saking hebatnya gitu. Tapi attitude Anda jelek, nggak akan dipakai orang. Itu inti. Biasa pelajaran dari Julius itu harus diingat, itu pelajaran dari Dr. Julius. Attitude yang paling penting dalam kegiatan apapun lah ya. Iya. Nah, ini Pak Dokter, ini kan masa kampanye di bulan November mendatang. Nah, kalau sampai November untuk kampanye kan cukup lama nih masih. Nah, kalau sekarang udah mulai sosialisasi belum? Saya sosialisasinya sifatnya hanya kunjungan-kunjungan ke daerah, bertemu dengan yang pertama saya garap tentu alumni saya, alumni Stigba yang ada sekitar 8 ribuan. Banyak database-nya itu, Pak? Ada database-nya. Ada dari DPT. Ada 8 ribuan lebih. Siap. Mahasiswa aktif saya ada ribuan. Itu yang saya garap dulu, menemui para alumni dan segala macam. Kalau alumni paling kalau ada keluarganya saja di DPR RI yang bakal beralih gitu. Tapi kalau yang tidak, bisa pesannya jangan disenggol alumni Stigba. mereka yang ngomong jangan senggol gue. Gue sudah punya portfolio sudah. Kalau udah Stigba udah. Karena saya teruskan saya dari awal saya di Stigba itu dari 2006 sudah membangun hubungan itu emosional. Mereka panggil saya ayah sampai hari ini semua mereka panggil ayah. Artinya kedekatan emosional tadi ya dibangun ya. Bang itu sudah bisa bangun. Bahkan kalau ruang rektor selama ini orang tak masuk ya. Kalau mahasiswa saya bebas saya masuk tuh. Apalagi zaman-zaman dulu tuh. Yang alumni yang dulu itu kadang-kadang datang ya. Tok apa? Aus ya. Minum itu. Oke. Kedekatan emosional alumni dengan mahasiswa gitu. Itu mungkin yang membuat bukan cuma cinta sama Stigba-nya tapi cinta dengan rektor. Amin, insyaallah. Nah, kalau mungkin ada target suara mungkin ya. Kalau target yang jelas bisa melebihi yang lain itu aja. Yang penting cukup untuk duduk. Iya, cukup duduk. Itu dalam sebenarnya kan. Ya. Akhirnya melebihi yang lain pokoknya. Melebihi yang lain gitu kan. Kalau disebut angka susah masalahnya. Iya. Karena angka itu hitung-hitungannya pusing ya. Pusing gitu kan. Siap. Ya kalau nggak melebihi yang ini, ya paling nggak melebihi yang ini. Gitu. Oke. Gitu. Berarti keliling juga nih Pak Dokter ya? Udah keliling-keliling. Udah sampai Kerinci, udah sampai Cangkat, udah sampai ke Bangko, Serlangun, semua ya. Udah cuman yang arah Batanghari, Tungkal, Muarajambi belum. Itu mungkin di bulan depan mungkin. Masih relatif dekat ya, yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh dulu. Di Desa Mumpung Kota ini. Kalau kota dengan masang baliho tanpa bergerak pun orang udah kenal. Yang keluarga kan banyak di sini. Keluarga, mahasiswa, termasuk orang Minang kan? Minang. Orang Minang ini kalau ada satu yang mau biasa mereka komit itu. Benar. Bahkan di beberapa daerah, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan di sana gitu kan. Begitu saya di sana dan tahu saya Komisi 10, kemungkinan dari Komisi 10 gitu kan. Nah, mereka temui saya di hotel. Mereka diskusi macam-macam kan, nyampaikan aspirasi segala macam. Ya, saya tampung. Syaratnya cuma satu, Pak. Bapak harus support saya tuh. Siap, Pak. Kami datang ke sini untuk support para Bapak lah, kan. Yang penting setelah Pak jadi kami bisa ngobrol sama Pak. Oh, itu gampang, Pak. Sebenarnya menarik itu, Bang. Siapa mereka? Dialog kedua.
Banyak tokoh-tokoh adat dan tokoh dan itu bukan permintaan saya, mereka datang sendiri. Datang sendiri. Oke. Berarti kalau dari Pak Dokter sendiri optimis nih, Pak Dokter. Oh, harus optimis. Harus hidup nih nggak boleh pesimis, harus optimis. Ya. Apapun hasilnya, optimis harus diutamakan. Karena kalau tidak optimis, kita nggak akan mau bergerak, kita diam aja di rumah. Diam ya. Mati mesin itu kan. Dan jangan dikatakan politik tuh uang tuh segalanya, enggak. Nggak segalanya uang, tapi segalanya butuh uang. Gitu. Beda-beda tipis lah. Tapi Oke. Berarti, tapi kan kalau dalam politik harus siap menang dan harus siap kalah. Oh ya. Walaupun optimis nih. Ya. Nah, kita udah siap kalau siap menang kan dapat semua orang bisa. Gampang. Kalau siap kalah itu kan belum tentu semua orang mampu nih Pak Dokter. Ya. Nah, gimana nih Pak Dokter? Kalau saya mah mau menang, alhamdulillah. Kalah, ya alhamdulillah. Karena begini, waktu saya rekor muri kemarin di Gudat Gunung itu, jam 3 subuh saya bangun untuk sholat tahajud. Itu kondisi badai, hujan badai lebat sekali, dan kemungkinan akan gagal besok itu besar sekali. Saya berdoa dalam tahajud saya itu cuma satu, ya Allah, apapun yang terjadi besok aku ikhlas. Kalau sukses, alhamdulillah. Kalau gagal pun acara besok, alhamdulillah. Karena itu yang terbaik menurutmu. Ya udah. Saya enjoy kan? Sama besok gitu juga. Tapi saya duduk, alhamdulillah, berarti Allah memberikan saya kesempatan untuk jalannya ini. Nah, ini kalau enggak, berarti Allah tuh, lu enggak cocok situ. Lu baca tapi sini gitu. Coba lagi. Itulah lain cerita lagi. Itu segmen berikutnya. Ya, sebenarnya apakah misalkan belum diberi jalan ke legislatif, apakah nanti akan mundur dari politik atau tidak, kan itu sebenarnya. Politik ini sebenarnya lebih banyak bergaul di situ kita. Ya, saya pernah dulu waktu saya belum masuk politik, ini cerita ya. Zaman-zaman dulu gitu kan, waktu masih politik masih saya anggap politik sesuatu yang sangat tidak apa bagi saya. Orang anggota DPR tuh betul-betul mulutnya kurang ajar betul. Mau meluluskan mahasiswa, kamu nggak bisa melulus mahasiswa dulu. Awas kamu ganggu kamu. Gitu ini kan biasa gitu kan, dengar itu kan digetak anggota DPR kan menggigil juga lutut kan. Aduh, kayak gini ya etika anggota DPR gitu kan. Ya nggak saya sebutkan bagaimana kan. Oknum lah gitu kan. Dan itu bukan 1-2 kali gitu. Untuk meminta kelulusan, harus diluluskan, harus jangan ada hair segala macam gitu kan. Macam-macam lah. Setelah saya masuk politik, nggak ada satupun lagi yang gitu. Oh, berarti ini harus masuk ke dunia ini biar tambah teman gitu. Tapi setelah itu mereka satupun anggota DPR yang tadinya yang ngotot ngomong gitu, sekarang udah kenal semua kan. Nggak apa lagi ngomong gitu ke kita kan. Karena kan kita ngomong gampang aja. Lu sekarang memang benar situ. Lain kali lu kan nggak akan tetap di situ terus gitu kan. Karena kan dipilih oleh rakyat kita kan. Jadi artinya dunia politik ini ya sesuatu yang dinamika yang asik kalau untuk diikutin gitu. Dinikmati saja gitu kan. Kalau keluar ya enggak lah, mungkin paling banyak memberikan kontribusi positif, baik pemikiran dan segala macam untuk politik lah, untuk bangsanya lah terutama. Bisa aja gagal di legislatif, maju eksekutif nanti. Wali kota Jambi 2024 nih, Pak Peter. Iya benar. Mudah-mudahan ada wali kota yang terbaik untuk kita kan. Tapi kalau saya kayaknya belum tahu lah. Karena kan di Nasdem sudah ada 2 tuh calon. Udah muncul kan. Kebanyakan malah kan. Itu hebatnya Nasdem. Ya, itu hebat Nasdem. Jangan ada lagi yang ketiga kan, pusing nanti Pak DPW. Pak Pasar malah tambah pusing gitu kan. Oke. Ya, rencana ke depan mau apa yang akan dilakukan nih Pak Robert? Rencana apa nih? Bikin rencana sosialisasi, turun ke inilah. Kalau turun ke lapangan, saya mah terus aja sekarang turun ke lapangan. Begitu ada waktu turun, kadang pakai motor saya turun.
touring kan bawa anak-anak apa nih, kalau klub motor kan, anak motor keliling menemui sana, dia nyiapkan apa, mengkondisikan daerah itu gitu. Siap. Teman-teman di sana gitu. Jadi salam satu aspal Bang ya. Salam satu aspal. Kalau ada motor tuh bisa ketemu dengan tokoh-tokoh adat atau apa nanti dengan apa, dan lebih masuk ke pelosok gitu. Iya. Karena karena kan kalau pendidikan ini kan bicaranya tidak kita lebih banyak bicaranya adalah program. Tidak bicaranya bawa ini nggak ada tuh. Kita program kita bawa apa ya? Contoh beasiswa. KIP yang sekarang ini berkurang di Jambi kan. KIP yang tadinya sekian banyak sekarang turun, lebih 50% turunnya. Kuotanya ya, kuota turun kan. Itu kan politik semua tuh. Kan tahun politik kan. Iya. Ya kan? Nah, jadi akhirnya perguruan tinggi ya harus mendapatkan KIP yang sedikit jadinya. Saya sebagai ketua TC sedang berusaha mau ke DPR RI sekarang nih untuk nambah kuota, karena di sana sekarang barang itu tinggal nyangkut di sana barang nyangkutnya kan. Saya minta situ, cuma sampai hari ini belum dapat jawaban dari DPR RI. Ya sudah, nanti kita coba melalui surat resmi kan, agar makanya perlu masuk langsung. Oke, saya bilang sama teman-teman, nah itu kalau tidak kata kita dalam tuh saru tuh lah sebenarnya. Jadi kawan-kawan balik ke kawan-kawan para rektor, ya mereka insya Allah memberikan ruang untuk saya dan memberikan dukungan untuk kita. Jadi kalau anggota DPR RI yang lain mau masuk ke perguruan tinggi ya silakan aja, paling diterima begitu aja cuma. Udah di blok. Karena kami kan ada chemistry. Iya. Kami kan ada asosiasi, ada chemistry gitu kan. Dua nih Pak, alumni sama perguruan tinggi udah di blok nih. Iya. Kayaknya di DPR RI 134 cuma satu nih ya. Iya. Rektor satu. Mahasiswa di Jambi ini kalau menurut data 95.000 lebih. 95.000. Ya. Swasta dan negeri. Biasa ya. 95.000. Tapi kan itu kan bukan seluruhnya orang Jambi. Iya. Siap. Oke, bagaimana Bang Danang? Perbincangan kita hari ini? Mungkin ada hal yang terakhir yang ingin Abang sampaikan nih. Closing statement lah Bang. Baik. Para Tribuners, kita sebagai umat manusia berikan terbaik apa yang kita bisa bikin terbaik untuk lingkungan kita, keluarga kita, dan yang terbaik adalah untuk bangsa kita yang terbaik. Jadi kita memberikan kontribusi positif untuk diri kita, keluarga, dan bangsa ini. Terutama ya agama ya, karena agama itu adalah pegangan hidup kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, sukses selalu untuk kita semua. Oke, mantap itu. Luar biasa pesannya disampaikan. Karena Tribuners ingat banyak sekali perbincangan pada hari ini yang cukup mengena di pesannya. Jadi harus benar-benar diingat nih pesan dari Pak Dokter. Oke Tribuners, Bang Deddy ya. Mungkin cukup sekian kita dialog politik temen pada hari ini. Saya dengan Prianto. Saya dengan Deddy Rahmawan. Dan terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.